Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi selama pembelajaran dan materi SDGs kami, yaitu SDGs tujuan nomor 10, mengurangi ketimpangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadur Rahman dengan NIM 18.01.051.005 dan rekan saya Muhammad Sulaiman dengan NIM 18.01.051.073. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu oleh Bapak Syukran Ansori MIKOM. Sebelum membahas materi SDGs, kami akan mengulas materi-materi dari minggu sebelumnya. Pada minggu pertama, kami melakukan pembagian kelompok. Kami mendapatkan tujuan SDGs nomor 10, yaitu mengurangi ketimpangan. Dan pada minggu kedua, kami menganalisis salah satu organisasi yang bersangkutan dengan SDGs masing-masing. Kami mengambil organisasi Kementerian Keuangan. Selanjutnya pada minggu ketiga, yaitu kami membaca tentang organisasi tersebut, mereview organisasi tersebut, menganalisis video menggunakan organisasi yang dipilih, dan mencari data statistik mengenai pencapaiannya. Dan pada minggu selanjutnya kita menjawab soal di kertas dan menghubungkan dengan organisasi masing-masing. Dan pada minggu kelima kita mengulas tentang poin nomor 13 atau tujuan SDGs yang nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Organisasi yang diambil dari kelompok itu adalah Youth for Climate Change, yaitu yang bergerak di ranah nasional, serta menonton 4 video yang berkaitan dengan nomor 13. Yang pertama itu What is Climate Change? Start Here, YouTube channel Al Jazeera, yaitu video tersebut membahas apa sih itu sebenarnya perubahan iklim dan bagaimana cara kita menguranginya. Terus yang video kedua Cause and Effect of Climate Change, YouTube channel dari National Geographic, yaitu dia menyebutkan sebab akibat dari climate change tersebut. Dan yang pada video ketiga Climate Activities Greta Thunberg, All You Need to Know, YouTube channel India Today, yaitu membahas tentang aktivis Greta Thunberg, yaitu anak kecil yang dari Swedia, bagaimana dia sangat vokal pada climate change. Dan yang keempat Greta Thunberg and George Monbiot make short film on climate crisis, YouTube channel Guardian News, yaitu memberitahu ada 3 tips, yaitu protect, restore, and fund. Dan pada minggu selanjutnya kita membahas semua materi-materi kembali. Lalu kita akan membahas materi SDGs kami. Sebelumnya SDGs itu merupakan kelanjutan dari program MDGs, yaitu Millennium Development Goals, yang dilanjutkan dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals. Merupakan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia nih, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs itu berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, SDGs tujuan nomor 10 adalah mengurangi ketimpangan. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Di dalam SDGs nomor 10 ada beberapa target. Yang pertama, target pertama pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Target yang kedua, pada tahun 2030 memperdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok, etnis, agama, atau ekonomi atau status lainnya. Target yang ketiga, memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum
kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi sepantasnya untuk hal ini. Target yang keempat yaitu mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan. Target yang kelima yaitu memperbaiki regulasi dan memonitor pasar dan institusi keuangan global dan menguatkan implementasi dari regulasi tersebut. Target selanjutnya yaitu memastikan representasi yang lebih banyak dan suara untuk negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di institusi-institusi ekonomi dan keuangan global internasional agar dapat menjadi institusi yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan sah. Dan target yang terakhir yaitu memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Di Indonesia sendiri, menurut Badan Pusat Statistik, pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401. Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,71%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,93% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 20,59% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Dan kemudian tuh organisasi yang kita pilih sebelumnya tuh kan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terus apa sih hubungannya dengan goals kita, yaitu goals SDGs nomor 10 ini? Dan sebelumnya kita jelaskan dulu profil singkat, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu merupakan salah satu bidang kementerian yang bergerak di bidang keuangan Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan apa sih hubungannya dengan SDGs kita tuh? Yaitu di salah satu program Kemenkeu ada satu instrumen atau alat untuk mengurangi ketimpangan, yaitu APBN. APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawab APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ini kuat dasar hukumnya. Dan dia juga memiliki dasar hukum APBN yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 yang sudah diamandemen. Terus
Menteri Keuangan Kemenkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, itu menjelaskan pada reformasi fiskal perlu dilakukan terus-menerus karena APBN yang sehat merupakan salah satu alat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, mengelola goncangan ekonomi melalui counter cyclical, dan mengurangi ketimpangan. Dan selanjutnya tuh teori-teorinya. Teori yang berkaitan dengan SDGs itu yaitu kita mengambil teori hierarki menurut paham dari Abraham Maslow. Dia mengungkapkan bahwa beberapa kebutuhan di tingkat rendah haruslah terpenuhi terlebih dahulu sebelum beberapa kebutuhan di tingkat lebih tinggi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ahmad Fadur Rahman dan rekan saya Muhammad Sulaiman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.